Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby, ide RP, ide Ruby Prasetyo. Saya memulai sharing saya kali ini dengan pertanyaan begini. Kalau misalnya ada seseorang yang sakit, yang dipentingkan untuk sembuh, prioritasnya itu kan sembuh ya. Nah itu lebih memprioritaskan metode pengobatannya atau yang penting sembuh gitu. Ini pertanyaan. Nah, dari pertanyaan ini memang tidak serta-merta bisa kita jawab dengan pokoknya sembuh apapun yang terjadi, apapun caranya, segala macam cara akan dilakukan gitu. Tapi juga tidak mestinya juga tidak, yang penting caranya, metodenya benar, legal. Masalah sembuh apa enggak, yang penting sudah dilakukan gitu. Ya. Oke, ini mungkin terlambat mengomentari tentang videonya Rosi Silalahi dengan Dr. Terawan, dan juga video sebelumnya yang Rosi dengan para dokter, para profesor itu ya. Karena saya rasa ini tidak hanya ada di dunia kedokteran, tapi rasanya dimanapun terjadi hal-hal yang kurang lebih seperti ini, yaitu ada pihak yang mementingkan prosesnya harus legal, harus terukur, harus standar, formal gitu. Ada pihak yang penting tujuannya tercapai, dan walaupun ini belum standar tapi ini aman begitu ya. Nah, setidaknya saya ingin berbagi dua hal kali ini, tentang kesehatan dan juga tentang korupsi. Nah, hubungannya gimana? Jadi gini, tentang kesehatan sendiri ya, kalau kita lihat yang dilakukan Dr. Terawan, mungkin kesehatan ini dia dianggap dari sisi ini dia dianggap tidak prosedural atau prosedurnya belum teruji dan seterusnya dan lain-lain. Teman-teman bisa cari sendiri kenapa Dr. Terawan begitu kontroversial gitu ya. Karena dari kesehatan sendiri sebenarnya juga sangat luas itu. Misalnya ada orang yang tiba-tiba sembuh dengan satu mujizat gitu ya. Nah, kita tidak membahas yang sisi itu, karena sisi itu sendiri nanti punya dinamikanya sendiri. Nanti yang menyembuhkan itu Tuhan apa setan gitu kan, itu ada sisinya sendiri dan kita tidak membahas di sisi itu. Kita membahas dari sisi medis, karena range kesehatan itu dari sisi medis dan non medis, dan ini hanya medisnya saja ternyata masih banyak kompleksitasnya juga di situ ya. Nah, kalau pengamatan saya yang dilakukan Dr. Terawan itu mungkin memang belum teruji. Bahkan ada profesor yang menyamakan itu sama ponari yang dulu pernah menyembuhkan orang pakai batu itu, sama klinik Tongfang gitu ya. Ya, makanya kalau kesembuhan yang aneh gitu ya, yang pasti ya kayak ponari dan lain sebagainya itu saya nggak ngerti bagaimana itu kesembuhannya, mungkin sugesti atau mungkin apa, tapi kita jangan melebar ke sana, tapi di sisi medis aja ya. Jadi kalau buat saya misalnya flu, sama-sama flu gitu, ada dua orang yang flu, kan ini sebenarnya juga bisa jadi uji coba ya, atau diri kita sendiri ya. Misalnya flu saya diamkan, oh sembuh 3 hari misalnya gitu, tapi flu saya kasih obat ini bisa sembuh sehari, pakai obat ini bisa sembuh 1 jam, nah misalnya kayak gitu. Nah mungkin kita akan udahlah pakai obat ini aja yang sembuh 1 jam. Nah tapi dari antara obat itu kita kan lihat efeknya kan, oh ternyata yang efek 1 jam ini kandungannya apa gitu ya. Ini mungkin nanti saat kita setelah 20 tahun lagi akan terdampak. Kalau yang 1 hari ini terdampaknya 40 tahun lagi. Kalau yang 3 hari baru sembuh itu karena nggak ada apa-apa ya, itu nggak ada efek sampingnya itu. Nah itu tentu pilihan ya, pilihan kita mau ambil resiko efek sampingnya atau enggak. Itu hanya masalah obat.
Nah, masalah penanganan yang dilakukan oleh dokter Terawan tentang cuci otak DSA, kepanjangannya apa saya juga eh, lupa, pernah baca tapi tidak diingat-ingat. Terus kemudian tentang vaksin Nusantara yang pakai sel dendritik segala macam itu kan dianggap belum memenuhi syarat dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kenapa lembaga yang berwenang itu seringkali justru membuat satu hal yang sebenarnya baik menjadi rumit gitu ya. Menjadi rumitnya karena eh, menganggap itu sebagai hal yang belum standar dan lain sebagainya. Bagi saya seharusnya mari kita buat standar. Oh ya, itu ada peluang seperti itu, standarnya seperti apa, harus dilakukan apa saja, uji klinis dan lain sebagainya, nanti dilihat efek sampingnya dan seterusnya. Harusnya itu yang didukung, bukan terus oh yang itu nggak boleh, berarti ya yang penting jangan pakai itu. Nah, pakai apa ya? Pakai yang sudah ada aja. Lah, pakai yang sudah ada itu nggak sembuh sembuh gitu ya. Ya pokoknya yang itu silahkan diuji, yang ini pakai yang ada. Nah, misalnya kayak gitu. Padahal kalau saya melihat ya, misalnya untuk gejala yang disembuhkan oleh dokter Terawan itu kan gejala stroke kayak gitu ya. Beberapa orang mungkin yang saya ketahui gitu, mereka yang kena stroke ada yang langsung ke luar negeri, pengobatan ke luar negeri, dan kemudian ternyata di sana berhasil gitu ya. Ada yang hanya di rumah saja, ada yang memang berobat rutin di dokter, tapi dampaknya memang dengan pengobatan yang standar, yang aman menurut definisinya, ternyata eh, kesembuhannya tidak segera didapatkan, atau mungkin pemulihannya tidak seperti yang diharapkan. Sedangkan yang dilakukan Terawan, walaupun itu katanya tidak standar lah, itu belum teruji dan lain sebagainya, dan hanya testimoni itu padahal nggak ada di review apa satu standar pengobatan itu. Kalau cuma di review sama pasiennya sembuh, itu bukan jadi bukti ilmiah kayak gitu ya. Nah, tapi menurut saya terus kemudian dokter Terawan sudah bikin disertasi pun ternyata juga belum jadi bukti gitu ya, masih ada kesalahan ini itu. Nah, memang mungkin disertasi itu kurang lengkap, belum lengkap, tapi jangan dipermasalahkan tidak lengkapnya dong. Tapi bagaimana ini dilengkapi sampai jadi metode, sampai jadi satu hal yang bisa menolong banyak orang. Yang penting itu mana sih, menolong banyak orangnya atau melakukan tindakan sesuai metode? Itu yang seringkali saya mungkin titiknya sampai geram gitu ya. Kenapa sih kok orang-orang pinter yang katanya profesor itu eh, cara berpikirnya begitu, dia hanya berpegang pada standar-standar yang udah ada, bukan menciptakan standar baru gitu ya. Padahal kalau yang namanya profesor, setahu saya dia menjadi profesor itu pasti eh, di, didukung oleh masyarakat gitu ya. Jarang kan profesor itu yang swasta gitu, biasanya dia sekolah negeri, universitasnya negeri, S2-nya negeri, S3-nya negeri, ngajar di sekolah negeri, jadi profesor pula. Nah, itu kan didanai rakyat, tapi mikirnya jadi mikir untuk profesinya, mikir untuk kelompoknya, mikir untuk mikir untuk standar yang dia ketahui, dia pahami atau dia kuasai kayak gitu ya. Menurut saya mereka harus berpikir lebih luas begitu ya. Itu yang menurut saya kenapa antara metode pengobatan dan kemudian uh, standarnya ternyata itu yang dipermasalahkan. Setahu saya begitu. Jadi itu yang saya ingin komentari. Terus kemudian yang kenapa hubungannya sama korupsi begini. Uh, dari contoh yang tadi saya sampaikan, misalnya begini, pertanyaan tadi kan tentang orang sakit, sekarang tentang korupsi. Bagus mana satu lembaga itu tidak korupsi, tapi tidak melakukan satu tindakan atau proyek atau program yang mendukung masyarakat, atau
sudahlah pokoknya pembangunan atau programnya bagus, masalah di situ ada korupsi ya nanti dipikir gitu. Nah, ini kan sebenarnya sama kayak yang tadi kan. Cuman ini memang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena kalau yang namanya korupsi itu masuk penjara, sedangkan yang dokter tadi itu malah yang dikejar-kejar, yang menyembuhkan malah terancam segala macam hukuman-hukuman, baik itu disecar, di apa namanya, disingkirkan, dituduh dan lain sebagainya. Kalau korupsi memang langsung masuk penjara. Nah, misalnya gini deh, ada satu program gitu aja ya. Misalnya kita sebagai rakyat itu sudah bertahun-tahun jalannya tidak diaspal, jalan depan rumah nggak diaspal misalnya gitu. Terus udah nggak ngerti ya gimana mau ngaspalnya gitu. Tahu-tahu jalanan diaspal. Terus kemudian tahu-tahu ada korupsi gitu. Nah, kalau masyarakat kan, bagi saya ya, kalau jadi masyarakat gitu, kalau saya sendiri sih ya taunya jalannya halus, transportasi lebih lancar. Masalah itu ada korupsi atau nggak ada korupsi ya nggak ngerti kan kita. Tapi seneng yang mana ya, seneng kalau ada pembangunan, apapun itu ya, pembangunan misalnya. Apakah tadi saya mencontohkan yang setiap orang pasti mengakses itu ya, jalan di depan rumahnya. Nah, bagus mana sebenarnya? Ya kalau yang bagusnya, kalau dari pertanyaan saya, bagusnya ya membangun tapi nggak ada korupsi gitu. Nah, karena eh, ini juga mirip kan kayak yang tadi itu juga, bagaimana eh, korupsi dan pembangunan itu seringkali beriringan. Karena saya juga pernah mendengarkan satu statement bahwa wah sekarang yang penting aman gitu ya. Ini dari pihak eh, yang terkait dengan pemerintahan itu, udahlah nggak dapat proyek nggak apa-apa yang penting aman, atau nggak ada proyek nggak apa-apa yang penting aman. Nah itu kan sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang kontras kan. Harusnya kan ya bagaimana caranya membangun dengan aman, bukan dengan korupsi, karena masyarakat nggak akan ngerti bagaimana itu eh, dijalankan, tapi yang penting adalah fasilitas yang diterima oleh rakyat kayak gitu. Nah itu dua hal yang terkait dengan aturan yang ketat itu memang menjaga sesuatu hal, tapi akhirnya eh, ide dasar dari satu hal tersebut malah terhambat oleh aturan itu sendiri. Jadi dokter ada itu untuk menyembuhkan orang, metodenya kemudian distandarisasi dan seterusnya. Tapi ternyata ada satu metode baru yang belum disepakati, belum distandarisasi. Walaupun itu berhasil, itu dianggap sebagai bukan yang seharusnya dilakukan. Terus kemudian yang satunya lagi juga, membangun itu ya sebaiknya dengan standar tertentu yang baik. Kok ada yang suka nyolong, akhirnya ada aturan korupsi, diperiksa segala macem, dan akhirnya jadi orang memang memilih untuk yang kedua ini, orang memilih untuk udah nggak usah bangun aja, yang penting tidak dianggap korupsi kayak gitu ya misalnya itu. Nah saya rasa itu aja, walaupun kalau mau merenungkan, mau mengingat-ingat, sebenarnya banyak sekali hal yang seperti ini terjadi di sekitar kita, bukan di sekitar kita kanan kiri ya, tapi logika-logika yang semacam ini itu ternyata banyak. Oh ada satu tambahan lagi ya, sorry. Uh, ini perlu saya sampaikan. Jadi kayak tentang pendidikan ya. Pendidikan juga sama nih. Profesor-profesor yang ngatur kurikulum pendidikan dan lain sebagainya di Indonesia, saya rasa juga perlu belajar lebih banyak lagi. Saya rasa kurikulum merdeka yang menurut saya bagus ini tidak bisa terlaksana atau terlaksana dengan tersendat ya rasanya karena orang-orang pinter itu lupa pada tujuan awalnya, kenapa ada departemen pendidikan, kenapa ada kurikulum pendidikan dan lain sebagainya. Karena yang dipermasalahkan rasanya adalah bagaimana penilaiannya, bagaimana nanti masuknya dan seterusnya ya. Termasuk dalam pemikiran-pemikiran tentang zonasi. Saya sebenarnya sangat setuju dengan pola zonasi itu. Terus kemudian ada yang melankolis berkomentar, wah kalau zonasi nanti nggak ada orang desa yang sekolah di kota gitu ya, nggak bisa ngekos, nggak bisa bertahan hidup dalam kekurangan dan seterusnya kayak gitu. Nah itu kan seolah-olah kayak
kayak ada satu nostalgia yang hilang dengan adanya zonasi, karena orang desa hanya sekolah di desa. Itu kan hanya sampai SMA kan, setingkat itu. Setelah itu kan bisa aja ngekos dan seterusnya. Dan kalau eh, memang mau ngekos dan seterusnya, menurut saya ya, ini kalau kalau mau mengomentari tanggapan tentang ada yang hilang dari zonasi, ini tinggal berpikir bahwa misalnya, oh, orang desa kekurangan, ya udah pindah aja ke kota, ikut siapa, kakaknya pindah ke situ, akhirnya dia bisa sekolah di kota kan. Itu kalau kalau mau ekstrim-ekstriman, tapi saya nggak menanggapi eh, celotehan yang kelas ini, tapi saya pengen menanggapi yang bukan menanggapi sih, tapi membayangkan aja kenapa ini tidak terjadi ya, komentar untuk para profesor atau orang-orang yang memangku kepentingan pendidikan di negara ini kayak gitu. Apakah memang masih seperti ini gitu ya? Bukankah mencerdaskan kehidupan bangsa itu kalau di undang-undang dasarnya itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa aja, nggak ada sekolah, nggak ada ini. Kemudian walaupun itu diatur dalam undang-undang akhirnya kan. Apakah harus sekolah? Apakah harus pendidikan formal? Nah ini yang mestinya perlu mereka pikirkan gitu ya. Terus kemudian ada komentar dari temen yang katanya seragam itu simbol ketertindasan. Saya setuju dengan itu, walaupun saya nggak tahu itu dikutip dari mana, saya nggak tahu, tapi saya tertarik untuk mendiskusikan itu sama teman-teman ya. Tapi saya berpikir bahwa apakah memang begitu, karena sekolah itu dimanapun pasti dimulai dengan seragam, masuk sekolah seragam, terus kemudian nanti ada baju olahraganya seragam dan seterusnya. Jadi selama dia sekolah dia seragam, artinya kalau dia tidak sekolah dia tidak seragam. Nah, dan itu rasanya itu memang menjadi uh, tanpa disadari menjadi pendidikan yang terseragamkan, tidak ada dinamika yang cukup banyak di situ ya. Sehingga cara berpikir, kenapa cara berpikirnya rata-rata sama ya, karena begitu caranya. Masalah nanti kedisiplinan itu berarti datang tidak terlambat, terus kemudian mematuhi aturan gitu ya. Bagaimana mau kreatif kalau disiplin, kalau aturannya sudah ada, dan dengan melakukan satu kreativitas ternyata melanggar aturan. Nah itu kan sesuatu yang dunia pendidikan ini perlu harusnya direvolusi ya, tapi rasanya tidak masuk akal karena eh, apa namanya, filosofi sekolah itu sudah demikian mengakar gitu ya. Itu nanti kalau dilihat bahkan sampai ratusan tahun gitu ya, di Eropa sudah ada sekolah dan lain sebagainya. Padahal menurut saya harus lebih luas dari itu, mencerdaskan kehidupan bangsa kan, amanat undang-undang dasarnya. Jadi bukan hanya memberikan pendidikan melalui sekolahan. Nah, ini yang harus dipikirkan sebenarnya, bagaimana. Makanya kalau sempat ada sekolah di hutan, ada dan lain sebagainya, ya mungkin nggak harus sekolah mereka di hutan itu, tapi diberikan dicerdaskan. Caranya apa ya? Kalau orang hutan, orang yang tinggal di pedalaman gitu, ya udah diajari aja mengkonservasi hutan itu seperti apa. Kalau ada pemburuan liar harus dilakukan seperti apa. Kalau ada penebangan hutan harus disikapi bagaimana. Reboisasinya seperti apa dan lain sebagainya. Rasanya itu yang harus, sehingga orang-orang lokal itu tidak akan berpikir pada pendidikan ada di kota kayak yang tadi ya. Akhirnya orang desa ke kota, yang di desa sawahnya dijadikan lahan perumahan. Akhirnya masalahnya kan kayak gitu. Jadi saya rasa itu masalah pendidikan itu mungkin yang kalau misalnya pertanian di Indonesia berkurang atau hutan berkurang gitu ya, karena sekolah salah satunya. Kenapa? Karena yang di desa, di pedalaman mencari pendidikan yang lebih baik ke kota, terus berkembang di kota, akhirnya masuk dalam industri kota, yang bahkan harus merelakan sawah dijadikan tempat yang lain, atau juga mungkin hutan dijadikan tempat yang lain. Industrinya sudah di situ. Jadi ya sudah, dia akan berpikir bahwa industri itulah yang membuat dia hidup lebih baik, masyarakat hidup lebih baik. Padahal kalau menurut saya misalnya kehutanan misalnya gitu ya, itu kan harusnya bagaimana dia menjaga hutan, membuat hutan lebih banyak gitu ya. Kan kita belum ada tuh program
bikin hutan lebih banyak, adanya hutan di apa namanya, ditebang, dijadikan lahan apa gitu ya, bahkan jadi ibu kota Nusantara gitu. Nah, itu rasanya dari logika-logika berpikir yang tidak mendasar. Sehingga mari kita berpikir dengan logika-logika yang mendasar, sehingga kita bisa melakukan sesuatu, mencapai tujuan yang diharapkan, eh, tidak dengan cara yang sudah pernah ada, hanya menurut aturan-aturan, tapi juga mempunyai inovasi-inovasi baru untuk melakukan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang lebih baik. Tidak perlu melanggar-melanggar, tapi mungkin memang perlu merubah aturan-aturan sehingga bisa uh, menjadikan sesuatu lebih baik di dunia manapun, kesehatan lah, pemerintahan lah, pendidikan lah ya. Ya saya rasa itu dari saya, cukup panjang karena di kepala masih banyak, mungkin akan segera disusul dengan ide yang lain. Terima kasih, demikian dari saya, Ide Ruby, Ide RP, Ide Ruby Prasetyo.